Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pada suatu hari di desa yang damai, seorang pedagang keliling datang menjual jimat keberuntungan. Katanya jimat ini bisa membuat siapapun yang memakainya menjadi kaya raya dan terhindar dari kesialan. Warga desa yang penasaran dengan janji manis itu segera berbondong-bondong membeli jimat meskipun harganya terbilang mahal. Namun Abu Nawas yang terkenal cerdik merasa ragu. Kalau benar jimat itu bisa membuat orang kaya, kenapa sih penjual jimat masih susah-susah berjualan di sini? Pikirnya. Ia tahu ada sesuatu yang tak beres dan memutuskan untuk membongkar kebohongan pedagang itu. Dengan santai, Abu Nawas menghampiri pedagang yang sedang dikerumuni warga. "Tuan, aku dengar jimatmu itu bisa membuat pemakainya sangat beruntung. Kalau begitu, kenapa kamu sendiri tidak memakainya untuk menjadi kaya raya?" tanya Abu Nawas membuat kerumunan terdiam. Pedagang itu pun tergagap. Jadi gini, aku hanya ingin berbagi keberuntungan dengan orang lain saja," jawabnya mencoba terlihat meyakinkan. Abu Nawas pun tersenyum. "Baiklah, kalau begitu aku ingin mencoba jimat ini tanpa membayar dulu. Kalau aku merasa beruntung, aku akan membelinya dengan harga 3 kali lipat, Tuan." Pedagang itu yang tak ingin kehilangan pelanggan pun setuju. Ia menyerahkan sebuah jimat kepada Abu Nawas. "Tapi ingat ya, kamu harus membayar jika merasa beruntung," katanya dengan nada sedikit mengancam. Dengan penuh percaya diri, Abu Nawas mengenakan jimat itu dan berkata kepada para warga, "Saudara-saudara, mari kita lihat keampuhan jimat ini. Aku akan membuktikan keberuntungannya sekarang juga." Abu Nawas memulai aksinya. Ia mendekati seorang pedagang buah yang dikenal baik hati dan sudah sering bekerja sama dengannya. "Hei kawan, aku sekarang memakai jimat keberuntungan ini. Jadi aku rasa aku berhak mendapatkan apel secara cuma-cuma. Bukankah itu tanda keberuntungan?" katanya sambil berkedip penuh arti. Pedagang buah itu yang sudah memahami rencana Abu Nawas pura-pura terpesona. "Wah, tentu saja Abu Nawas. Kalau begitu ambillah beberapa apel ini. Keberuntunganmu benar-benar hebat Abu Nawas," katanya sambil memberikan beberapa apel. Warga pun mulai terpana. "Loh, lihat, jimat itu benar-benar bekerja," teriak salah satu dari mereka. Abu Nawas lalu melanjutkan aksinya. Ia mendekati pedagang gandum, pedagang rempah, dan bahkan pedagang kain, meminta barang-barang mereka dengan alasan keberuntungan. Semua pedagang yang diam-diam sudah diberitahu oleh Abu Nawas sebelumnya berpura-pura setuju. Mereka memberikan barang-barang itu sambil memuji keajaiban jimat. Kerumunan pun semakin riuh. Warga mulai percaya bahwa jimat itu benar-benar ajaib. Namun di sisi lain, pedagang jimat mulai gelisah. Ia sadar bahwa semakin banyak barang yang didapatkan oleh Abu Nawas secara gratis, semakin banyak pula warga yang akan menuntut hal yang sama. Setelah puas dengan aksinya, Abu Nawas pun berdiri di tengah pasar dan berkata dengan lantang, "Saudara-saudaraku, aku rasa jimat ini benar-benar membuatku beruntung. Aku mendapatkan apel, gandum, rempah, dan kain tanpa membayar." Warga pun bersorak, tapi Abu Nawas mengangkat tangannya meminta mereka untuk diam. "Tapi tunggu dulu, kenapa keberuntunganku ini hanya datang dari kemurahan hati para pedagang? Apakah keberuntungan ini benar-benar berasal dari jimat atau dari akal sehat dan kerjasama?" Warga pun mulai berpikir. Abu Nawas kembali melanjutkan, "Kalau keberuntungan itu berasal dari benda kecil ini, kenapa sih pedagang jimat masih harus berjualan? Bukankah ia seharusnya sudah kaya raya tanpa perlu repot-repot berjualan?" Semua mata beralih ke pedagang jimat yang wajahnya langsung memerah. Ia mencoba beralasan, tapi warga sudah menyadari kebohongannya. Mereka tertawa terbahak-bahak, menyadari bahwa mereka hampir kena tipu. Abu Nawas mengembalikan jimat itu kepada si pedagang dan berkata, "Terima kasih atas pinjamannya, Tuan. Tapi aku tak butuh jimat untuk keberuntungan. Keberuntungan sejati datang dari akal sehat, kerja keras, dan kebaikan hati." Pedagang jimat itu pun segera mengemasi barang-barangnya dan pergi dengan tergesa-gesa, malu dengan kebohongannya yang terbongkar. Warga desa yang awalnya percaya pada jimat, kini belajar untuk tidak mudah tergoda oleh janji-janji manis yang palsu.
Dan seperti biasa, Abu Nawas berhasil mengajarkan pelajaran penting dengan cara yang cerdik dan kocak. Kisah selanjutnya. Abu Nawas memang seringkali memberikan pelajaran yang berharga hanya melalui cara yang sederhana. Seperti di kisah-kisah sebelumnya, di mana Abu Nawas berhasil mengungkap menteri yang berkhianat hanya dengan bermodalkan sorbannya yang kusam dan berbau apek. Begitu pula saat Abu Nawas mengungkap misteri di balik pencurian yang marak terjadi. Ia berhasil menemukan pelakunya hanya bermodalkan kayu. Dan pada kisah kali ini, Abu Nawas memberikan pelajaran berharga untuk Baginda Raja hanya dengan media segentong air. Kisah ini bermula ketika Baginda Raja akan berburu di hutan. Kala itu, Baginda Raja memerintahkan para pembantunya untuk menyiapkan semua peralatan dan perbekalan untuk selama berburu. Berbeda dengan acara berburu sebelumnya, kali ini Baginda Raja mengajak serta Abu Nawas. Kemudian Baginda Raja meminta Abu Nawas untuk membantunya membawakan perbekalan. Di situ Abu Nawas dipersilahkan memilih sendiri barang yang akan dibawanya. Tanpa pikir panjang, Abu Nawas justru memilih gentong tempat air minum yang cukup besar. Baginda Raja dan para prajurit heran dengan pilihan Abu Nawas. Bahkan ada beberapa orang yang menertawakannya. Mereka menganggap Abu Nawas bodoh, karena Abu Nawas lebih memilih gentong air yang besar dan berat, padahal masih banyak barang lain yang lebih kecil dan ringan. Rasa penasaran pun hinggap di benak Baginda Raja. Baginda Raja tahu betul bahwa Abu Nawas bukanlah orang yang bodoh. Tapi kenapa Abu Nawas justru memilih barang yang berat? Pasti ada maksud di balik pilihannya. Baginda Raja lalu bertanya kepada Abu Nawas, "Ya Abu Nawas, kenapa kamu pilih barang bawaan yang paling berat?" Mendengar pertanyaan itu, Abu Nawas hanya tersenyum dan kemudian membalas, "Ya nanti Paduka juga akan tahu sendiri." Karena tidak mau berlama-lama, Baginda Raja pun memerintahkan pasukannya untuk mulai perjalanan. Selama perjalanan, tentu saja Abu Nawas menjadi orang yang terakhir. Ia berjalan paling belakang karena beratnya membawa gentong air. Tetapi perjalanan yang lumayan jauh mengharuskan rombongan berhenti untuk istirahat sejenak. Di saat itulah mereka membutuhkan air untuk menghilangkan rasa dahaganya. Tentu saja Abu Nawas menjadi orang yang paling dicari, karena Abu Nawas yang membawa perbekalan air minum. Setelah perjalanan dilanjutkan, gentong air yang dibawa Abu Nawas mulai berkurang isinya dan menjadi lebih ringan. Abu Nawas pun tak lagi berjalan di belakang. Ini ia berjalan di tengah-tengah para rombongan. Setelah istirahat kedua, ketiga, dan seterusnya, gentong air yang dibawa Abu Nawas pun semakin berkurang. Sampai kemudian gentongnya kosong sama sekali. Karena gentongnya yang berisi air sudah kosong, tentu saja Abu Nawas meninggalkannya. Sehingga Abu Nawas pun bisa berjalan di samping Baginda Raja di barisan terdepan. Melihat hal itu, Baginda Raja Harun ar-Rasyid tersenyum. Kini Baginda Raja telah mendapatkan jawaban atas pertanyaan yang diajukan sebelum berangkat itu. "Kamu memang cerdik, Abu Nawas," ujar Baginda Raja dalam hati. Kisah selanjutnya. Akhir-akhir ini kita dihebohkan dengan permasalahan yang belum berujung, yaitu masalah etika.
Etika adalah suatu penghormatan antara kita sesama manusia. Yang muda menghormat dan patuh kepada yang lebih tua, dan yang tua menghargai dan menyayangi kepada yang muda. Seandainya itu dijalankan, alangkah indahnya kita hidup dalam bermasyarakat. Dan tentang etika ini bukan hanya ada di zaman-zaman sekarang saja. Bahkan di zaman Abu Nawas tentang masalah etika juga menjadi pembahasan yang menarik antar ulama pada masa itu. Di kisah kali ini, kita akan diceritakan tentang kocaknya Abu Nawas ketika mendapat teguran tentang etika dari seorang ulama. Berikut kisah lengkapnya. Dikisahkan ada seorang ulama sufi yang terkenal akan sifat bijaknya. Setiap kali ia memutuskan suatu masalah, selalu dipikirnya matang-matang. Bahkan untuk bicara pun, ia senantiasa berhati-hati. Jangan sampai ada kata-kata yang membuat sakit hati lawan bicaranya. Dan ternyata sang sufi ini kurang setuju dengan cara berpikir Abu Nawas ketika menyelesaikan permasalahan. Ia menganggap apa yang dilakukan Abu Nawas meskipun tujuannya baik, tapi ada saja pihak yang tersakiti hatinya. Dan ini sangat berlawanan dengan cara berpikir sang sufi. Ketika suatu hari Baginda Raja mendengar tentang sosok sang sufi yang bijak ini, beliau sangat tertarik dan ingin mengangkatnya sebagai penasehat istana. Maka diajaklah Abu Nawas untuk menemani Baginda Raja menemui sufi tersebut. Dan singkat cerita, sampailah mereka berdua di rumah sang sufi. Kebetulan saat itu hujan turun sangat lebat, sehingga suasana terasa dingin. Lalu sang sufi mengajak tamu-tamunya itu duduk di sebelah api unggun di dalam rumahnya untuk menghangatkan badan. Di hadapan sang sufi, Baginda Raja meminta suatu pituah tentang bagaimana seharusnya bersikap sebagai seorang raja. Lalu sang sufi memberi beberapa nasihat. Paduka, meskipun Paduka adalah raja yang adil, tapi Paduka juga harus menjaga lisan saat bertutur kata. Kalau Paduka hendak membicarakan sesuatu, pakai dulu otak, pikirkan dengan matang. Setelah itu, baru katakan dengan kalimat yang baik dan benar. Karena lisan itu lebih tajam daripada pedang Paduka, kata sang sufi menuturkan. Mendengar itu, Baginda Raja sangat terkesan dengan pribadi sang sufi yang selalu berhati-hati di setiap tindak tanduknya. Di sela-sela obrolan yang serius itu, tiba-tiba Abu Nawas bercelutuk. Tuan Sufi, aku ingin mengatakan sesuatu. Apakah boleh, Tuan? Sesaat sang sufi menatap tajam ke arah Abu Nawas. Pasti dia akan berkata yang menjebakku. Aku sudah tahu, tutur katanya selalu menipu. Tapi aku sudah siapkan jawaban. Justru ini saat yang tepat untuk menasehatinya, pikir sang sufi. Kalau menyangkut kebenaran, silahkan, katakan saja. Dan ingat, jangan gunakan lisan untuk berkata yang tidak ada gunanya. Juga sebelum kamu berkata, berhati-hatilah. Gunakan kalimat yang benar dan baik, agar lawan bicaramu tidak sampai sakit hati, kata sang sufi menasehati. Oh tentu Tuan, ini menyangkut suatu kebenaran, ujar Abu Nawas. Bagus, silakan, apa yang ingin kau katakan, ucap sang sufi. Tuan Sufi, sebelumnya mohon maaf Tuan, aku melihat ada benda berwarna merah mendekati baju Tuan, kata Abu Nawas memberitahu. Benda warna merah? Maksudnya? Tanya sang sufi. Maaf Tuan, bukannya saya lancang. Itu benda warna merah yang apabila dipegang rasanya sangat panas, jawab Abu Nawas. Iya, benda apa itu? Tanya sang sufi kembali. Saya mohon maaf sekali lagi Tuan. Sepertinya sepercik api unggun mulai membakar jubah Tuan, jawab Abu Nawas. Seketika itu sang sufi melihat jubah yang sebagian sudah hangus terbakar. Kenapa kamu tidak langsung memberitahuku? Jangan berkata bertele-tele seperti itu, kata sang sufi merasa geram. Loh Tuan, ini kan sesuai dengan nasihat Tuan. Aku harus berpikir dulu sebelum mengatakannya.
Aku tak ingin Tuan sampai sakit hati mendengarnya, balas Abu Nawas cengengesan. Sang sufi segera melepaskan jubahnya dan memadamkan api yang menempel. Sementara Baginda Raja spontan tertawa melihat tingkah Abu Nawas ini. Kisah selanjutnya. Jika kita adalah orang yang merasa terganggu dengan adanya orang yang tidak suka dengan kita, merasa dikucilkan, tak dihargai, dan lain sebagainya. Sampai-sampai pikiran kita lelah penuh dengan pertanyaan, kenapa mereka membenci kita? Apa salah kita? Dan kita berusaha mati-matian agar orang tersebut suka dengan kita. Maka kisah Abu Nawas yang kali ini akan sangat bermanfaat dan menjadi pencerahan. Berikut kisahnya. Abu Nawas mempunyai sahabat karib dari kecil. Ia bernama Sarmun. Tetapi karena suatu hal, Abu Nawas dan Sarmun sudah jarang bertemu. Hingga suatu ketika, Abu Nawas merasa perlu mengunjungi sahabat lamanya itu. Ia pun berangkat menaiki keledai dan memulai perjalanannya. Setibanya di sana, Abu Nawas mendapati sahabatnya duduk seorang diri. Kemudian Abu Nawas menghampirinya. "Assalamualaikum, Sarmun. Apa kabar, kawan?" sapa Abu Nawas. "Waalaikumsalam, Abu Nawas. Alhamdulillah, kabar baik," sahut Sarmun dengan kurang semangat. Mendapati sahabatnya itu kurang semangat, Abu Nawas menyadari kalau Sarmun sedang dirundung masalah. Masalah yang sangat membebani pikirannya. Sampai-sampai menghilangkan rasa bahagia yang biasanya ia tunjukkan ketika Abu Nawas datang. "Kenapa kamu, kawan? Ada masalah apa?" tanya Abu Nawas. "Gak apa-apa, Abu Nawas. Aku baik-baik saja," jawab Mang Sarmun. "Sudahlah, jangan bohong padaku. Aku hafal sifatmu. Ada masalah apa kamu? Ceritalah padaku," desak Abu Nawas. Mang Sarmun lalu menceritakan peristiwa yang tengah dialaminya. "Gini Abu Nawas, aku dikucilkan sama teman-temanku. Mungkin karena aku miskin, jadi mereka enggan berkawan denganku," kata Mang Sarmun mengeluh. "Ah, itu hanya perasaanmu saja. Kamu jangan suka minder begitulah," tutur Abu Nawas. "Bener kok Abu Nawas, mereka memang mengucilkanku. Setiap kali aku datang di perkumpulan mereka, mereka langsung pergi meninggalkanku," ujar Mang Sarmun. "Memangnya semua kawannya kamu kenal bersikap seperti itu padamu?" tanya Abu Nawas. "Gak juga, Abu Nawas. Masih ada sih yang mau berkawan denganku, termasuk kamu, Abu Nawas," jawab Mang Sarmun. "Nah, kalau gitu kenapa harus kau risaukan? Datangi saja orang-orang yang mau berkawan denganmu," sahut Abu Nawas. "Tapi Abu Nawas, aku kan ingin berkawan dengan semua orang," timpal Mang Sarmun. "Ya sudah kawan, begini saja. Aku ada solusi untuk masalahmu ini. Ini aku ada cincin. Tolong jualkan cincin ini di pasar hewan, tapi dengan harga 5 dinar, ucap Abu Nawas. "Hah? Menjual cincinmu? Apa hubungannya dengan masalahku ini?" tanya Mang Sarmun heran. "Sudah, turuti saja. Nanti kamu juga akan tahu," ujar Abu Nawas. Maka Mang Sarmun segera pergi ke pasar hewan untuk menjualkan cincin Abu Nawas. Beberapa orang ia datangi dan kemudian ditawarkannya cincin tersebut. "Waduh, maaf, aku nggak suka pakai cincin," kata salah satu penjual hewan. "Cincin seperti ini mah paling harganya cuma 1 dinar, sahut yang lain. Karena harganya tak sesuai dengan permintaan Abu Nawas, Mang Sarmun lalu kembali pulang dan menemui Abu Nawas. "Gimana kawan, laku cincinnya?" tanya Abu Nawas. "Gak ada yang mau beli, Abu Nawas. Kalaupun ada yang minat, mintanya dengan harga 1 dinar, jawab Mang Sarmun. "Wah, murah sekali ya nawarnya. Yaudah, sekarang coba kau tawarkan kepada toko penjual pakaian," pinta Abu Nawas.
Mang Sarmun segera menuju toko pakaian yang ada di kota. Sesampainya di sana, ia pun menawarkan cincin Abu Nawas dengan harga 5 dinar. Waduh, nggak salah. Cincin seperti ini paling harganya 2 dinar, ucap si pemilik toko pakaian. Beberapa kali menawarkan kepada orang yang berbeda, dan semua menawar dengan harga di bawah 5 dinar. Mang Sarmun pun lalu kembali pulang dan tidak jadi menjualnya. Gimana kawan, laku nggak dengan harga 5 dinar? Tanya Abu Nawas. Enggak Abu Nawas, semua mintanya cuma 2 dinar, jawab Mang Sarmun. Baiklah kawan, ini yang terakhir. Sekarang coba kamu datangi toko penjual barang antik dan tanyakan harga cincin itu, pinta Abu Nawas. Kembali, Mang Sarmun langsung bergegas mendatangi toko penjual barang antik. Maaf tuan, saya mau menjual cincin ini. Kira-kira berapa ya harganya? Tanya Mang Sarmun sembari memberikan cincinnya. Si pemilik toko tampak mengamati dengan seksama cincin yang diberikan Mang Sarmun. Dari mana kamu mendapatkannya? Cincin ini sangat langka. Batunya bukan dari batu sembarangan. Jual aja padaku. Aku beli dengan harga 5.000 dinar, ucap si pemilik toko. Mendengar penawaran si pemilik toko, Mang Sarmun kaget bukan main. Bener nih tuan, 5.000 dinar. Ya dah, aku jual, balas Mang Sarmun dengan penuh semangat. Setelah transaksi selesai, Mang Sarmun pulang dengan membawa uang 5.000 dinar. Dan sesampainya di rumah, Mang Sarmun langsung menemui Abu Nawas. Abu Nawas, cincinmu laku 5.000 dinar. Heran aku, mungkin si pemilik toko itu bodoh ya Abu Nawas, ujar Mang Sarmun. Bukan bodoh kawan, justru dia itu pintar. Dia tahu kelebihan cincin tersebut. Jadi begini kawan, ketika cincin itu kamu tawarkan kepada orang yang tidak tepat, maka mereka akan meremehkan dan mengacuhkannya. Begitu juga dengan masalah yang sedang kamu alami. Kalau kamu berkumpul dengan orang yang tidak tepat, maka mereka akan meremehkanmu. Tapi kalau kamu berkumpul dengan orang yang tepat, maka mereka akan menghargaimu, dan kedatanganmu akan selalu dirindukan. Dan ada satu hal lagi yang harus kamu perhatikan. Berkawanlah dengan orang yang menghargaimu, bukan dengan orang yang membutuhkanmu. Karena orang yang menghargaimu, mereka akan selalu menerimamu. Tapi bila berkawan dengan orang yang hanya membutuhkanmu, mereka akan menerimamu saat mereka butuh. Dan mereka akan meninggalkanmu saat mereka tak lagi membutuhkanmu, tutur Abu Nawas. Kamu benar Abu Nawas. Kita nggak mungkin bisa membuat semua orang suka dan mau berkawan dengan kita, balas Mang Sarmun. Ya begitulah, dan sudah menjadi sunatullah. Ketika ada orang yang suka dengan kita, maka pasti akan ada orang yang tidak suka dengan kita, ujar Abu Nawas. Setelah mendengar penjelasan tersebut, Mang Sarmun merasa lega dan tidak lagi bersedih. Kisah selanjutnya. Alkisah, ada seorang menteri istana yang sering mengunjungi madrasah-madrasah tempat di mana anak-anak menimba ilmu. Namun, ia membuat Abu Nawas tidak suka. Setiap kali sang menteri berkunjung, ia selalu mengajari anak-anak tentang politik. Menurut Abu Nawas, belum saatnya anak-anak mengetahui hal itu. Yang terpenting adalah memperdalam ilmu agama. Hingga pada suatu hari, madrasah tempat Abu Nawas mengajar didatangi oleh menteri istana tersebut. Awalnya Abu Nawas sempat menolak, tapi sang menteri beralasan bahwa ini adalah agenda program kerajaan. Kalau sampai menolak atau menghalang-halangi, maka akan dianggap pemberontak dan tentunya akan dijebloskan ke dalam penjara. Akhirnya, mau tak mau, Abu Nawas mempersilahkan sang menteri untuk berkunjung ke madrasahnya. Di hadapan anak-anak didik Abu Nawas, sang menteri kemudian berkata, "Adakah di antara kalian yang bisa memberikan contoh sebuah tragedi?" Salah satu murid mengangkat tangannya. "Saya tahu Tuan Menteri," kata si murid.
Bagus, coba sebutkan, pinta sang menteri. Tragedi itu seperti apabila ada kawan saya yang sedang bermain lalu jatuh ke jurang dan meninggal. Itu akan menjadi sebuah tragedi, Tuan Menteri, jawab si murid. Oh salah, bukan itu jawabannya. Itu sih hanya sebuah kecelakaan, balas sang menteri. Kemudian murid yang lain mencoba menjawab dengan mengangkat tangannya. Saya tahu, Tuan Menteri, kata murid tersebut. Silakan, coba sebutkan, balas sang menteri. Apabila rumah saya kebakaran dan semua harta benda saya hangus terbakar, itu akan menjadi sebuah tragedi, Tuan, jawab si murid. Itu masih salah, bukan itu jawabannya. Lebih tepatnya itu adalah kerugian yang besar, ujar sang menteri. Sesaat seisi ruangan menjadi hening. Tak ada satu murid pun yang berani menjawab karena takut jawabannya salah. Ayo anak-anak, masa di antara kalian tidak ada yang tahu? Kata sang menteri mencoba menyemangati. Namun suasana ruangan masih tetap hening. Murid-murid Abu Nawas hanya terdiam sambil menundukkan kepalanya. Di saat itulah tiba-tiba Ali Mustafa mengangkat tangannya. Ali ini bukanlah murid cerdas, tapi ia seringkali berbuat usil dan perkataannya selalu mengundang gelak tawa. Bagus, siapa nama kamu? Tanya sang menteri. Nama saya Ali Mustafa, Tuan, jawab si Ali. Baiklah Ali, coba sebutkan contoh sebuah tragedi, kata sang menteri. Tragedi itu apabila ada seorang menteri istana naik kuda, kemudian jatuh dan meninggal. Itu akan menjadi sebuah tragedi, Tuan Menteri, jawab Ali Mustafa. Nah hebat, ini baru benar. Ini adalah jawaban yang paling tepat, puji sang menteri sambil tersenyum. Woi Ali, bisa kamu jelaskan kenapa itu disebut sebuah tragedi? Tanya sang menteri. Dengan polosnya, Ali Mustafa menjawab. Karena itu bukanlah kecelakaan dan sudah pasti bukan kerugian yang besar, Tuan. Mendengar itu spontan Abu Nawas tertawa terbahak-bahak. Adapun sang menteri langsung bergegas pergi dengan penuh perasaan dongkol. Kisah selanjutnya. Seperti yang telah diceritakan pada episode yang lalu, kalau Abu Nawas ini mempunyai hobi memelihara burung. Dari sekian banyak burung yang ada di rumah Abu Nawas, ada 2 ekor burung kakak tua yang sangat menyita perhatian warga, terutama bagi para penggemar burung. Pasalnya kedua burung kakak tua tersebut bentuknya sangat indah, dan salah satunya pandai bernyanyi. Hingga pada suatu hari datanglah saudagar penggemar burung ke rumah Abu Nawas. Ya Abu Nawas, aku dengar kabar katanya kamu punya 2 burung kakak tua yang indah, tanya saudagar tersebut. Oh iya, benar Tuan, jawab Abu Nawas singkat. Mana, coba aku ingin lihat, pinta saudagar tersebut. Maka Abu Nawas pun mengajak si saudagar melihat kedua burung kakak tua miliknya. Setelah melihat kedua burung itu, si saudagar pun terpikat dan ingin memilikinya. Ia pun berkata, burungmu indah sekali Abu Nawas. Apakah kau hendak menjualnya? Tanya si saudagar. Ya kalau harganya cocok, aku jual Tuan, ujar Abu Nawas. Berapa kau jual burung itu? Tanya si saudagar. Murah Tuan, tapi saya jualnya sepaket. Gak bisa beli cuma 1, harus dua-duanya. Karena saking ngebetnya, si saudagar pun langsung mengiyakan tawaran Abu Nawas. Jadi Tuan, burung kakak tuanya kan ada 2. Yang satu bisa bernyanyi, yang satunya lagi tidak bisa bernyanyi. Nah, kalau burung kakak tua yang bisa bernyanyi, harganya 500 dinar. Dan satunya yang tidak bisa bernyanyi, harganya 1000 dinar Tuan, kata Abu Nawas menjelaskan. Saudagar itu pun heran dengan harga yang ditawarkan Abu Nawas. Ia lalu bertanya kepadanya, ya Abu Nawas, kenapa burung yang tidak bisa bernyanyi malah harganya lebih mahal? Abu Nawas pun menjawab, begini Tuan, masalahnya burung yang tidak bisa bernyanyi itulah si pencipta lagunya. Sedangkan yang satunya, ya cuman menyanyikan saja.
Si saudagar kaya itu pun geleng-geleng kepala mendengar penjelasan Abu Nawas, dan kemudian menyerahkan uang 1.500 dinar dengan ekspresi heran dan masih menggeleng-gelengkan kepala. Dan kabarnya sampai saat ini pun masih geleng-geleng kepala karena heran dengan akal cerdik Abu Nawas. Terlepas apakah cerita ini adalah cerita fiksi atau kenyataan, teruslah berbuat kebaikan. Karena ketahuilah, kita mungkin tahu berapa umur kita sekarang, tapi tak ada yang tahu berapa sisa umur kita. Dan seperti biasa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah selanjutnya. Dikisahkan ada seorang murid Abu Nawas yang sangat sulit menangkap pelajaran karena lebih suka bermain-main daripada belajar. Ayahnya yang tidak sabar merasa bahwa Abu Nawas adalah guru yang tidak becus. Dengan penuh keyakinan ia memutuskan untuk memindahkan anaknya ke negeri seberang, berharap anaknya bisa menjadi ulama di bawah bimbingan guru yang lebih kompeten. Setelah menempuh perjalanan jauh, sang ayah menitipkan anaknya kepada seorang ulama terkenal. "Tuan Syekh, saya titip anak saya ya. Tolong ajari dia agar kelak menjadi ulama yang hebat, Tuan," katanya dengan penuh harap. Sang ulama menerima anak itu dengan baik. Namun sayangnya, kebiasaan si anak tak berubah sama sekali. Ia tetap malas dan lebih banyak bermain-main daripada belajar. Beberapa tahun berlalu, sang ayah memanggil anaknya pulang, yakin bahwa anaknya sudah menjadi seorang ulama yang cerdas. Ia ingin membuktikan kepada Abu Nawas bahwa dirinya tidak salah dalam mengambil keputusan. Pada hari Jumat, sang ayah dengan penuh kebanggaan mengundang Abu Nawas ke masjid. "Abu Nawas, anakku kini sudah menjadi ulama. Nanti kamu akan lihat sendiri betapa pintarnya dia dalam berkhotbah." Abu Nawas pun tersenyum tipis dan menjawab dengan nada tenang, "Wah, aku ikut senang, Tuan. Mungkin nanti aku perlu belajar darinya." Ketika waktu khotbah tiba, si anak pun naik ke mimbar. Namun bukannya menyampaikan khotbah yang berisi, ia malah tampak bingung dan ketakutan. Hanya kata Alhamdulillah yang keluar dari mulutnya, diucapkan berulang kali hingga 5 kali. Sebelum akhirnya ia jatuh pingsan di hadapan jemaah. Gelak tawa memenuhi masjid dan sang ayah pun merasa sangat malu. Abu Nawas mendekati sang ayah dengan senyum yang masih tersungging. "Woi sahabatku," katanya sambil menepuk bahu sang ayah. "Aku kira dengan biaya yang begitu besar, anakmu setidaknya akan membawa pulang lebih dari sekedar Alhamdulillah 5 kali. Ya, tapi siapa tahu kan, mungkin di negeri seberang itulah standar ulama sekarang." Sang ayah tersentak mendengar ejekan halus itu. Wajahnya memerah dan ia mulai merasa sangat menyesal telah meremehkan Abu Nawas. "Abu Nawas," katanya pelan, Aku terlalu cepat menilai dan menyalahkanmu, Abu Nawas. Aku menyesal tidak mempercayaimu." Abu Nawas pun tertawa kecil, kemudian ia berkata, "Jangan khawatir sahabatku, aku pun dulu sama sepertimu, berpikir bahwa memindahkan anak ke tempat lain bisa mengubah segalanya. Namun kini kamu tahu, bukan gurunya yang kurang becus, tapi mungkin anakmu yang butuh lebih banyak bimbingan, dan kamu yang perlu lebih banyak bersabar." Sang ayah pun menunduk, merasa malu, namun juga berterima kasih. "Kamu benar Abu Nawas, aku menyesal telah meragukanmu. Sekarang aku mengerti bahwa ilmu dan kebijaksanaan tidak bisa dibeli dengan uang." Abu Nawas pun menepuk bahu sang ayah sekali lagi, kali ini dengan lebih hangat. "Yang penting kamu telah belajar dari kesalahanmu. Dan ingatlah sahabatku, kadang pelajaran terbaik itu datang dari kebodohan kita sendiri." Kisah selanjutnya.
Pada suatu hari, Abu Nawas sedang duduk di tepi pantai, merenungkan berbagai hal tentang kehidupan dan spiritualitas. Tiba-tiba Abu Nawas melihat sebuah kapal besar muncul di tengah laut. Kapal itu tampak seperti hasil sihir, berbeda dari kapal biasanya. Layar kapal terbuat dari kain sutra yang berkilauan, sementara lambungnya terbuat dari emas murni. Abu Nawas yang selalu tertarik pada petualangan baru segera berlari menuju kapal ajaib itu. Saat Abu Nawas mencapai kapal, pintunya terbuka dengan sendirinya. Abu Nawas pun masuk ke dalamnya dengan penuh antusias. Di dalam kapal, Abu Nawas melihat seorang lelaki tua yang mengenakan jubah putih dan bersorban. Lelaki tua itu tersenyum lebar dan kemudian berkata, "Selamat datang, wahai Abu Nawas. Aku adalah jin penunggu kapal ini. Jika kamu berminat, aku akan membawamu ke tempat yang istimewa." Abu Nawas tercengang, seolah tak percaya bahwa kapal tersebut dimiliki oleh jin yang menjelma sebagai lelaki tua. Lelaki tua itu melanjutkan perkataannya, "Wahai Abu Nawas, aku akan membawamu ke tempat yang penuh dengan kebahagiaan dan kenikmatan." Mendengar itu, Abu Nawas tergoda dan bersedia ikut dengannya. Namun setelah kapal berlayar cukup jauh, Abu Nawas mulai merasa ada yang mencurigakan. Abu Nawas khawatir jika dirinya akan dibawa ke alam jin dan dipaksa menetap di sana selamanya. Dengan akal cerdiknya, Abu Nawas pun mencari cara agar bisa kembali ke daratan. "Wahai kakek tua, apakah di tempat yang kamu janjikan ada makanan enak, seperti hidangan sop kambing misalnya? Soalnya aku lapar sekali," kata Abu Nawas. "Tentu saja ada, Abu Nawas. Kamu bisa makan apa saja dan semuanya enak-enak," jawab lelaki tua. "Apakah di sana juga ada minuman segar?" tanya Abu Nawas kembali. "Itu juga ada, Abu Nawas. Di sana ada segala jenis minuman yang kamu inginkan," balas lelaki tua itu sambil tersenyum lebar. Abu Nawas kemudian berkata, "Baiklah, kalau gitu ayo kita putar balik kapal ini dan kembali ke daratan. Aku baru ingat kalau aku meninggalkan makan siang enak di rumah." Lelaki tua itu pun terkejut dan membalas, "Tapi Abu Nawas, kita kan sudah menempuh separuh dari perjalanan." Abu Nawas pun menjawab, "Tidak apa-apa, aku hanya ingin mengambil makan siangku dulu." Lelaki tua itu menjawab dengan nada tegas, "Tidak bisa dong Abu Nawas, aku tak akan membiarkanmu kembali ke daratan. Bukankah sudah aku bilang bahwa di sana juga ada makanan dan minuman yang enak-enak?" Abu Nawas pun menjelaskan, "Kamu ini gimana sih? Aku ingin mengambil makan siangku hanya untuk perbandingan. Mana yang lebih enak, apakah makanan di alam jin atau di alam manusia? Kalau ternyata di alam jin lebih enak, aku akan mengajak beberapa kawanku untuk ikut serta denganku. Tapi kalau ternyata tidak enak, aku akan mengejek kalian bahwa kalian adalah jin terbodoh yang pernah aku temui. Hidangan makanan saja tidak tahu mana yang enak dan yang tidak enak." Mendengar hal itu, lelaki tua tersebut pun menjadi tersinggung dan sakit hati. Ia yakin betul bahwa makanan di tempatnya adalah makanan yang paling lezat. Bahkan ia merasa bahwa makanan manusia manapun tidak ada yang bisa menandinginya. "Baiklah, kita putar kembali kapalnya," kata lelaki tua itu sambil menahan emosi. Kemudian kapal ajaib itu segera berputar dan membawanya kembali ke pantai. Setelah sampai di tujuan, Abu Nawas pun langsung turun dari kapal sambil tertawa-tawa. Dia merasa bahwa dunia ini sudah cukup baik baginya dan lebih suka menikmati hidup dengan keadaan yang sederhana. Sementara itu, jin yang menjelma menjadi lelaki tua bertambah geram karena telah dibohongi oleh Abu Nawas. Namun ia tak bisa berbuat apa-apa karena Abu Nawas sudah turun dari kapalnya. Tidak berserang lama, kapal ajaib dan jin penghuninya seketika menghilang dari pandangan. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas kali ini berawal dari seorang pria yang sangat terkenal sebagai seorang penjudi ulung. Sejak muda dia sudah terjun ke dunia perjudian,
baik itu kartu, dadu, maupun taruhan kuda. Keahliannya dalam membaca situasi permainan membuatnya menjadi sosok yang ditakuti di meja taruhan. Namun di balik semua itu, keberuntungannya tidak selalu berpihak padanya. Meskipun sesekali menang, lebih sering lagi dia mengalami kekalahan besar yang merugikan. Lama-kelamaan kekayaannya pun terkikis habis. Pria itu yang dulu dipandang sebagai orang yang hidup dengan mewah dan berlimpah harta, kini terjebak dalam hutang yang menumpuk. Rumahnya mulai kosong dari barang-barang berharga yang terjual demi menutupi hutang-hutangnya. Istrinya meninggalkannya bersama anak-anak mereka karena tak tahan lagi melihat kebiasaan buruk sang suami. Namun meskipun hidupnya sudah berantakan, ia tetap saja tidak bisa melepaskan diri dari kecanduan berjudi. Setiap hari dia selalu kembali ke meja taruhan dengan harapan bisa mengembalikan semua yang hilang. Hingga suatu sore ketika dia duduk di sebuah warung kecil sambil meratapi nasibnya, dia mendengar pembicaraan orang-orang tentang sosok Abu Nawas. Orang-orang mengatakan bahwa Abu Nawas terkenal sebagai orang yang bijak dan selalu punya solusi yang tak terduga. Mungkin Abu Nawas bisa membantuku, pikir pejudi itu. Mungkin dia juga bisa memberitahu caranya agar aku bisa menang terus dan melunasi hutang-hutangku. Dengan harapan itulah pria tersebut memutuskan untuk menemui Abu Nawas. Dan keesokan harinya dia pergi ke rumah Abu Nawas yang terletak di ujung kota. Setibanya di sana dia menemukan Abu Nawas sedang duduk santai di halaman rumahnya yang sederhana. Dengan sopan si penjudi mengetuk pintu gerbang dan memberikan salam. "Tuan Abu Nawas, aku datang untuk meminta bantuanmu, Tuan," kata si penjudi dengan suara yang penuh harap. "Namaku tidak sepenting masalah yang aku hadapi, Tuan. Aku ini seorang penjudi dan hidupku kini hancur karena kebiasaan buruk itu, Tuan. Aku telah kehilangan hartaku, keluargaku, dan semua yang pernah aku miliki. Namun meski aku sadar bahwa berjudi hanya membuatku menderita, aku tak bisa berhenti, Tuan. Aku datang kepada Tuan karena aku mendengar bahwa Tuan itu adalah orang yang bijaksana. Tolonglah Tuan, berikan aku solusi agar aku bisa kembali memenangkan permainanku dan mengembalikan kehidupanku seperti dulu, Tuan." Abu Nawas mendengar keluhan panjang si penjudi dengan tenang sambil sesekali mengangguk. Setelah pria itu selesai berbicara, Abu Nawas pun tersenyum tipis dan berkata, "Baiklah, aku akan membantumu. Tapi sebelum aku memberikan solusinya, ada satu hal yang ingin aku tunjukkan kepadamu. Ayo, ikut aku ke tepian sungai." Dengan penuh rasa penasaran, si penjudi pun mengikuti Abu Nawas. Mereka berjalan selama beberapa saat hingga sampai di sebuah jembatan tua yang menggantung di atas sungai yang berarus deras. Jembatan itu terbuat dari kayu yang tampak sudah lapuk di sana-sini, dan setiap langkah yang mereka ambil di atasnya membuat kayu-kayu jembatan berdenyit keras. Abu Nawas berhenti di tengah jembatan dan menatap si penjudi dengan serius. "Lihatlah di seberang sungai itu," kata Abu Nawas sambil menunjuk ke arah lain. "Nah, di sana ada sebuah peti emas besar. Kamu bisa memilikinya jika berhasil menyeberangi jembatan ini tanpa terjatuh ke sungai. Bagaimana menurutmu? Maukah kamu mencobanya?" Si penjudi pun terperangah. Dia melihat jembatan yang rapuh itu dan kemudian melirik sungai yang berarus deras di bawahnya. "Jembatan ini sangat rapuh, Tuan Abu. Jika aku terjatuh ke sungai, arusnya bisa menyeretku hingga ke hilir, dan aku mungkin tidak akan selamat, Tuan. Tapi emas itu terlihat menggiurkan, Tuan. Apa ini benar-benar bisa dilakukan?" Abu Nawas pun tersenyum dan menatapnya dalam-dalam. "Nah, itulah yang ingin aku tunjukkan kepadamu. Berjudi itu tidak jauh berbeda dengan mencoba menyeberangi jembatan ini. Kamu melihat emas di ujung sana, sesuatu yang menggiurkan, tetapi kamu tidak memikirkan resiko besar yang harus kamu hadapi. Sama seperti setiap kali kamu duduk di meja taruhan. Kamu seperti melangkah di atas jembatan ini tanpa tahu apakah kamu akan berhasil atau malah jatuh ke arus yang tak akan menyelamatkanmu." Si penjudi pun mengerutkan keningnya, mulai mencerna kata-kata Abu Nawas. "Tapi Tuan Abu, aku pernah menang beberapa kali, Tuan. Bukankah di hidup ini selalu ada peluang untuk sukses, Tuan?" Abu Nawas pun mengangguk. "Ya, benar. Hidup memang selalu ada peluang, bahkan di judi sekalipun. Sama seperti selalu ada peluang bahwa jembatan ini bisa menahan langkahmu sampai ke seberang. Tapi lihatlah baik-baik.
Setiap papan kayu yang kau injak bisa saja patah sewaktu-waktu. Dan jika itu terjadi, kamu akan jatuh ke sungai tanpa ampun. Begitu juga dengan berjudi, kamu mungkin menang sekali, 2 kali, tapi pada akhirnya resiko lebih besar daripada keuntungan yang bisa kamu dapatkan. Si penjudi pun menatap jembatan di depannya. Kini dia mulai menyadari betapa rapuh dan bahayanya langkah yang selama ini ia ambil. "Aku mengerti sekarang, Tuan Abu," katanya perlahan. "Selama ini aku hanya fokus pada kemenangan dan tidak memikirkan betapa berbahayanya setiap langkah yang aku ambil. Aku telah mempertaruhkan segalanya dalam berjudi, sama seperti aku mempertaruhkan hidupku jika mencoba menyeberangi jembatan ini, Tuan." Abu Nawas pun tersenyum bijak. Jalan menuju emas tidak selalu seperti yang kau bayangkan. Terkadang ketika kamu terlalu terfokus pada kekayaan yang tampak di depan mata, kamu lupa melihat bahaya di bawah kakimu. Berjudi tidak memberikan jaminan. Bahkan jika kamu menang, itu hanya sementara, sedangkan kerugianmu pasti bisa lebih besar. Dengan kepala tertunduk, si penjudi pun mengangguk pelan. "Aku tak ingin hidupku terus seperti ini, Tuan Abu. Aku sudah kehilangan terlalu banyak. Aku akan berhenti berjudi. Mulai sekarang aku akan meninggalkan kebiasaan burukku ini." Abu Nawas pun menepuk bahu si penjudi dengan lembut. "Nah, itu keputusan yang bijak. Pergilah pulang, perbaiki hidupmu, dan kembalilah kepada keluargamu. Waktu dan perhatian yang kau berikan kepada mereka jauh lebih berharga daripada emas yang kau kejar selama ini." Si penjudi pun tersenyum untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Dengan hati yang lebih ringan, dia berterima kasih kepada Abu Nawas dan pulang dengan tekad yang baru. Dia tahu bahwa jalan yang dia tempuh sekarang mungkin akan sulit, tapi setidaknya dia telah melepaskan dirinya dari jeratan perjudian yang telah menghancurkan hidupnya. Kisah selanjutnya. Suatu ketika, kawan-kawan Abu Nawas yang sering berkumpul di warung tanpa sebab ditangkap oleh beberapa pengawal istana. Kawan Abu Nawas yang berjumlah 10 orang dibawa ke istana untuk diadili. Ketika di hadapan Baginda Raja, komandan pengawal istana memberitahu bahwa anak buahnya mendapati beberapa botol bekas minuman keras di tempat yang biasa kawan-kawan Abu Nawas berkumpul. Botol-botol itu dijadikan sebagai bukti bahwa mereka telah mabuk-mabukan pada hari sebelumnya. Kawan-kawan Abu Nawas pun membantah tuduhan tersebut. Tapi karena mereka tidak bisa membuktikan bantahannya, mereka akhirnya dimasukkan ke dalam penjara. Sementara itu, Abu Nawas yang mendengar hal ini langsung menemui Baginda Raja untuk meminta pembebasan 10 kawannya. "Hukum harus ditegakkan, Abu Nawas. Para pengawalku menemukan bukti yang kuat. Kalau kawan-kawanmu bisa membuktikan bahwa mereka tidak bersalah, tentu saja aku akan membebaskannya," kata Baginda Raja. Saat itu Abu Nawas tidak bisa berbuat banyak. Namun ia yakin kalau 10 kawannya itu tidak bersalah. Beberapa hari kemudian, Baginda Raja kedatangan tamu seorang penguasa dari negeri seberang bersama beberapa pengawalnya. Setelah berdiskusi serius membahas tentang kerjasama, mereka pun ngobrol ringan dengan diiringi hidangan. Di saat itulah sang penguasa negeri seberang menantang Baginda Raja dengan sebuah permainan. Rupanya sang penguasa suka sekali bermain tebak-tebakan yang membutuhkan pemikiran cerdas. Tantangan ini disambut baik oleh Baginda Raja, mengingat Baginda Raja juga suka dengan permainan tersebut. "Tapi Paduka Yang Mulia, rasanya permainan ini kurang menarik bila tidak ada taruhannya," kata si penguasa. "Oke, aku setuju," balas Baginda Raja. Maka dimulailah permainan tebak-tebakan. Saat Baginda Raja dipersilakan memberikan pertanyaan pertama, ia mengatakan kepada penguasa negeri seberang itu bahwa jika si penguasa tidak bisa menjawab pertanyaannya, maka si penguasa harus memberikan separuh kerajaannya. Ternyata gertakan Baginda Raja tidak membuat si penguasa gentar, apalagi sampai nyalinya menjadi ciut. Dan benar saja,
Pertanyaan tebakan yang diajukan Baginda Raja dengan mudahnya dijawab oleh penguasa negeri seberang itu. Hal ini dikarenakan sang penguasa terkenal cerdas dan berwawasan luas. Dan sekarang tibalah giliran Baginda Raja yang harus menjawab tebakan dari sang penguasa. Nah, kalau Paduka tidak bisa menebak pertanyaan saya, kuda kesayangan Paduka akan menjadi milik saya, kata si penguasa. Baginda Raja pun menyanggupinya, tapi dengan syarat bahwa jika ia tidak bisa menjawab, ia boleh minta bantuan kepada para menterinya. Oh, silakan Paduka. Paduka boleh minta bantuan kepada siapa saja. Nah, pertanyaannya begini Paduka. Aku mempunyai seekor kambing, seekor serigala, dan seikat rumput. Aku ingin menyeberangkan mereka satu persatu dari sebuah tepi sungai ke tepi lainnya. Maka apa yang harus aku lakukan supaya kambing tidak memakan rumput dan serigala juga tidak memakan kambing? Tanya penguasa negeri seberang. Baginda Raja mulai berpikir. Pertama, aku akan membawa kambing ke tepian dan membiarkan serigala bersama rumput. Tentu serigala tidak akan makan rumput kan? Kata Baginda Raja dengan penuh percaya diri. Tapi tiba-tiba Baginda Raja terdiam, berpikir dalam. Karena langkah kedua akan sangat membingungkan. Kalau yang aku bawa dulu adalah rumput, lalu diletakkan bersama kambing, nanti saat aku mengambil serigala, pasti kambing akan memakan rumputnya. Sedangkan kalau yang aku bawa dulu adalah serigala, lalu diletakkan bersama kambing, nanti saat aku mengambil rumput, pasti serigala akan memakan kambing, pikir Baginda Raja. Setelah sekian lama berpikir, Baginda Raja tak kunjung menemukan jawaban. Lantas Baginda Raja meminta bantuan kepada para menterinya, tapi tak ada satupun dari mereka yang bisa memecahkan teka-teki tersebut. Akhirnya Baginda Raja pun pasrah. Ia harus rela akan kehilangan kuda kesayangan yang sangat dicintainya. Antara sedih dan kecewa bercampur menjadi satu. Bagaimana Paduka Raja? Apakah Paduka bisa menjawabnya? Tanya penguasa negeri seberang. Sejenak Baginda Raja terdiam sambil menghela nafas. Tiba-tiba terlintas di benaknya sosok Abu Nawas. Seolah menemukan secercah harapan, Baginda Raja kemudian berkata, "Tunggu dulu, aku belum menyerah. Aku akan meminta bantuan kepada salah satu rakyatku." Sang penguasa negeri seberang itu pun mempersilahkannya. Maka dengan segera Baginda Raja menyuruh beberapa pengawal untuk memanggil Abu Nawas. Dan singkat cerita, datanglah Abu Nawas ke istana menghadap Baginda Raja. Kehadiran Abu Nawas langsung disambut senyum kebahagiaan oleh Baginda Raja. "Abu Nawas, aku butuh bantuanmu untuk menjawab sebuah tebakan. Kalau kamu bisa, aku akan memberimu uang 1000 dinar. Gimana?" kata Baginda Raja. Abu Nawas pun kaget mendengarnya, karena hadiah uang yang ditawarkan itu sangatlah besar. "Memangnya tebakan apa yang hendak Paduka tanyakan?" tanya Abu Nawas. "Tebakannya bukan dariku Abu Nawas, tapi dari tamuku, Raja penguasa negeri seberang itu," balas Baginda Raja. "Oh begitu, tapi saya tidak menginginkan hadiah 1000 dinar Paduka," balas Abu Nawas. "Lalu apa yang kau inginkan?" tanya Baginda Raja heran. "Begini Paduka, kalau saya bisa menjawab tebakan dengan tepat, saya minta 10 kawan saya yang tempo hari di penjara supaya dibebaskan," pinta Abu Nawas. "Oke, baiklah, saya akan penuhi permintaanmu," kata Baginda Raja. Kemudian Abu Nawas meminta kepada penguasa negeri seberang itu untuk mengulang kembali pertanyaan tebakannya. Begini pertanyaannya. "Aku mempunyai seekor kambing, seekor serigala, dan seikat rumput. Aku ingin menyeberangkan mereka satu persatu dari sebuah tepi sungai ke tepi lainnya. Maka apa yang harus aku lakukan supaya kambing tidak makan rumput dan serigala juga tidak makan kambing?" Dengan penuh percaya diri, Abu Nawas pun menjawabnya. "Pertama, bawalah kambing ke tepian dan biarkan serigala bersama rumput. Kedua, bawalah rumput ke tepian dan letakkan bersama kambing. Tapi saat akan mengambil serigala, bawalah serta kambingnya supaya rumputnya tidak dimakan. Setelah sampai di tempat serigala, letakkan kambing di situ dan ambil serigalanya. Lalu bawalah serigala ke tepian dan letakkan bersama rumput. Kemudian bawa kambingnya
dan letakkan di tepian bersama serigala dan rumput. Dengan begitu, Tuan telah berhasil menyeberangkan mereka tanpa ada yang dimakan, jelas Abu Nawas. Penguasa negeri seberang itu tercengang mendengar jawaban dari Abu Nawas. Ia sangat memuji kecerdasannya. Begitu pula dengan Baginda Raja, ia sangat berterima kasih kepada Abu Nawas karena tak jadi kehilangan kuda kesayangannya. Untuk menepati janjinya, Baginda Raja membebaskan 10 kawan Abu Nawas dan bahkan memberikan hadiah sejumlah uang kepada Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Suatu hari ada seorang pemuda yang mengadu kepada Abu Nawas. Ia merasa bahwa dirinya selalu sial dalam segala hal, dan tujuannya mendatangi Abu Nawas adalah untuk meminta nasihat agar dirinya menjadi orang yang beruntung. Abu Nawas pun bertanya kepada si pemuda, "Kenapa kamu bisa berpikiran demikian?" "Begini Tuan Abu, setiap kali aku melakukan pekerjaan, aku selalu gagal dan selalu gagal," jawab si pemuda. "Memang apa saja yang sudah kamu lakukan?" tanya Abu Nawas kembali. "Gini Tuan Abu, ketika aku bekerja di ladang, orang-orang selalu menertawakanku Tuan. Mereka mencemoohku dan menganggap aku ini bodoh. Dan ternyata omongan mereka itu benar Tuan Abu. Apapun yang aku kerjakan, semuanya salah dan berantakan. Begitu pula ketika aku mencoba berjualan Tuan Abu, orang-orang kembali menertawakanku. Mereka mengatakan kalau jualanku tidak akan laku. Dan apa yang mereka katakan ternyata memang benar Tuan Abu. Berilah saya nasihat Tuan Abu agar saya tidak menjadi orang yang sial," pinta si pemuda. Abu Nawas pun terdiam sejenak, kemudian ia menatap tajam ke arah si pemuda. "Oh begitu. Baiklah, sebelum aku memberikan nasihat, aku akan mengajukan beberapa pertanyaan," ucap Abu Nawas. Dan anehnya, dari sekian banyak pertanyaan, pemuda itu bisa menjawabnya dengan tepat. Dalam hati Abu Nawas berkata, pemuda ini sebenarnya pintar dan cepat menguasai keadaan. Dari situlah Abu Nawas akhirnya bisa mengambil kesimpulan bahwa kesialan yang dialami oleh si pemuda bukan karena kebodohannya. "Wahai anak muda, aku akan menceritakan sebuah kisah. Dengarkanlah baik-baik," tutur Abu Nawas. Si pemuda pun menganggukkan kepala dan merubah posisi duduknya. Jadi, kisah ini ada 3 ekor katak yang mengikuti lomba panjat pohon. Katak yang pertama tubuhnya kurus dan kecil. Katak yang kedua tubuhnya tinggi dan kekar. Dan sedangkan katak yang ketiga tubuhnya itu gendut dan sering jadi bahan tertawaan. Kemudian dimulailah lomba tersebut. Katak yang pertama yang tubuhnya kurus dan kecil mencoba berusaha menaiki pohon. Usahanya itu ternyata ditertawakan oleh para penonton. Mereka mengatakan, "Badan kurus begitu mana mungkin bisa, kena angin saja pasti akan jatuh." Dan karena saking groginya, katak itu akhirnya benar-benar jatuh tertiup angin. Nah, kemudian giliran katak yang kedua, yaitu katak yang tubuhnya kekar dan merasa mampu bisa melakukannya. Namun ketika ia mulai memanjat pohon, para penonton kembali menertawakannya. Mereka berkata, "Badan kekar begitu mana mungkin bisa, untuk peluk pohon saja pasti akan kesulitan." Awalnya katak kedua ini percaya diri, tapi karena ditertawakan dan menjadi bahan ejekan, katak itu pun menjadi kalut dan ketakutan. Akibatnya katak itu juga gagal menaiki pohon. Nah, giliran katak yang ketiga, para penonton kembali tertawa dan mengejek badannya gendut. Tapi begitu katak itu mulai menaiki pohon, ia melakukannya dengan santai tanpa beban. Padahal para penonton terus menertawakannya. Mereka berteriak, "Gendut begitu mana mungkin bisa, untuk berjalan saja lama apalagi naik pohon." Dan tawa penonton pun kembali pecah, bahkan lebih keras dari sebelumnya. Namun ajaibnya, katak gendut tersebut berhasil melakukannya dan menjadi pemenang lomba. Tentu saja hal itu membuat penonton terkejut. Para penonton pun mulai bertanya, "Tak kusangka kamu bisa menang, bagaimana caranya? Padahal para penonton meneriaki dan mengejekmu." Katak ketiga itu pun menjawab, "Oh begitu,
Wah, aku tidak mendengar ejekan kalian karena aku tuli. Kupingku ini budek. Jadi aku tidak pernah mendengar ejekan kalian waktu aku sedang berusaha menaiki pohon. Setelah Abu Nawas selesai bercerita, ia pun berkata kepada si pemuda, "Hei pemuda, terkadang ketika kita akan melakukan sesuatu dan ingin usaha kita berhasil, kita tak perlu mendengar perkataan orang lain. Yang membuatmu sial bukanlah dirimu, tapi kamu selalu saja mendengar ejekan orang. Hal itulah yang membuatmu selalu mengalami kesialan, anak muda." Akhirnya sejak saat itu si pemuda tak lagi menghiraukan ejekan dan cemoohan orang-orang ketika ia mulai melakukan suatu usaha. Dan berkat saran dari Abu Nawas, kini si pemuda menjadi orang yang sukses. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari di negeri Baghdad, Baginda Raja Harun Ar-Rasyid mengumumkan kenaikan pajak yang luar biasa. Pajak dikenakan untuk segalanya, berdagang, menyeberang jalan, bahkan berteduh di bawah pohon. Rakyat mulai mengeluh karena kenaikan pajak ini tidak diikuti dengan perbaikan pelayanan. Jalan-jalan tetap rusak, penjaga keamanan sering tertidur, dan air bersih hanya bisa ditemukan di sumur milik istana. Namun siapa yang berani menantang raja? Semua hanya bisa menggerutu dalam hati, kecuali satu orang, Abu Nawas. Suatu pagi, Abu Nawas berjalan-jalan ke pasar, mendengar keluhan para pedagang. "Bayangkan Abu Nawas," kata seorang pedagang, "aku harus membayar pajak hanya untuk menimbang barang. Dan aku," timpal seorang penjual buah, "membayar pajak karena berteduh di bawah pohon. Aku bakal tidak membawa apa-apa selain diriku sendiri." Abu Nawas mengangguk-ngangguk sambil mengelus janggutnya. Ia tahu ini tidak bisa dibiarkan. Dengan ide cerdik yang mulai terlintas di benaknya, Abu Nawas memutuskan untuk menghadap Baginda Raja. Dan keesokan harinya, Abu Nawas datang ke istana dengan membawa sebuah karung besar yang tampak sangat berat. Dengan langkah terhuyung-huyung ia masuk ke aula istana dan meminta audensi dengan Baginda Raja. "Yang mulia," kata Abu Nawas sambil membungkuk dalam-dalam, "hamba membawa hadiah yang sangat berharga untuk Paduka." Baginda Raja yang sedang duduk di singgasananya tampak penasaran. "Apa yang kau bawa itu, Abu Nawas? Bukalah karung itu." Dengan hati-hati Abu Nawas membuka karungnya. Namun alih-alih berisi benda berharga, karung itu ternyata kosong. "Abu Nawas, apa-apaan ini?" bentak Baginda Raja. "Kamu datang membawakan karung kosong untukku?" Abu Nawas pun tersenyum santai. "Ampun Paduka yang mulia, karung ini tidak kosong Paduka. Isinya adalah udara, sesuatu yang sangat berharga bagi kehidupan. Hamba pikir jika Paduka bisa mengenakan pajak untuk segalanya, mengapa udara tidak dikenakan pajak juga? Dan saya bawa udara ini untuk menjadi pajak yang saya setorkan kepada Paduka." Para menteri yang mendengar itu mulai berbisik-bisik. Sementara itu wajah Baginda Raja memerah. "Udara adalah anugerah Tuhan Abu Nawas, tidak pantas dikenai pajak." "Nah, benar sekali Paduka," jawab Abu Nawas. "Tetapi rakyat juga merasa bahwa apa yang mereka bayar selama ini sama saja seperti membeli udara kosong Paduka. Mereka membayar pajak untuk jalan, tetapi jalan tetap rusak. Mereka membayar pajak untuk keamanan, tetapi penjaga tidur di posnya. Mereka membayar pajak untuk sumur air, tetapi sumur itu hanya ada di istana. Bukankah itu seperti membayar untuk sesuatu yang tidak pernah diterima Paduka?" Kata-kata Abu Nawas membuat Baginda Raja terdiam. Ia tahu ada kebenaran di balik kritik tersebut. Namun salah satu menteri yang licik mencoba untuk membela diri. "Paduka yang mulia," kata sang menteri, "jangan biarkan Abu Nawas mempengaruhi Paduka. Pajak yang kita kumpulkan diperlukan untuk menjaga kestabilan kerajaan Paduka." Abu Nawas pun tersenyum tipis. Ia mengambil kendi besar yang sudah dibawanya dari pasar. "Paduka, jika pajak rakyat memang digunakan untuk kebaikan mereka, izinkan hamba untuk melakukan sebuah eksperimen kecil Paduka." Ia meminta semua menteri termasuk Baginda Raja untuk berdiri di halaman istana.
Lalu ia memberikan mereka sendok kecil dengan lubang di tengahnya. "Sekarang bayangkan, kendi ini adalah pajak rakyat Paduka," kata Abu Nawas. "Dan sekarang coba ambil air dari kendi ini dengan menggunakan sendok yang sedang kalian pegang." Para menteri mencoba, tetapi air terus tumpah dari lubang sendok. "Lihatlah," kata Abu Nawas. "Inilah yang terjadi ketika pajak rakyat tidak dikelola dengan baik, Paduka. Airnya ada, tetapi tidak pernah sampai kepada mereka yang membutuhkan." Baginda Raja mengangguk perlahan, akhirnya mengerti maksud dari Abu Nawas. "Abu Nawas," kata Baginda Raja, "ya, kamu benar. Aku telah lalai mengawasi pelaksanaan pajak. Dan mulai hari ini, aku akan memastikan bahwa setiap keping pajak digunakan untuk memperbaiki kehidupan rakyat." Dan setelah itu, Baginda Raja pun memerintahkan perbaikan jalan, pembangunan sumur air bersih di desa-desa, dan pengawasan ketat terhadap para penjaga keamanan. Rakyat akhirnya merasakan manfaat dari pajak yang mereka bayar. Dan Abu Nawas, ia kembali ke pasar dengan senyum lebar, puas karena sekali lagi berhasil memperjuangkan keadilan dengan akalnya yang cerdik. Kisah selanjutnya. Kisah kecerdikan Abu Nawas kali ini bermula ketika suatu kali Tuan Hamid baru saja membeli kuda yang unik, di mana kuda tersebut mempunyai tanduk di kepalanya. Dan itu merupakan hewan yang sangat langka. Kuda Tuan Hamid ini pun langsung membuat gempar para warga. Mereka pun penasaran dan ingin melihatnya, termasuk Abu Nawas sendiri. Kemudian mereka berbondong-bondong mendatangi rumah Tuan Hamid. "Wah, kudanya unik sekali." "Iya bener, unik. Kok ada ya kuda punya tanduk begitu?" kata para warga memujinya. Lalu Abu Nawas menawar kuda itu dengan harga 100 dinar. Harga tersebut terbilang sangat tinggi, karena biasanya seekor kuda dihargai cuma 5 dinar. "Wah, kamu serius Abu Nawas?" tanya Tuan Hamid memastikan. "Ya, seriuslah Tuan. Mau dijual apa enggak?" kata Abu Nawas balik bertanya. Mendapatkan uang sebanyak itu, tentu saja Tuan Hamid langsung menyetujuinya. "Baiklah Tuan Hamid, besok aku kesini lagi. Aku bayar sekalian mengambil kudanya," ujar Abu Nawas. Namun nasib sial menimpa Tuan Hamid. Kuda yang rencananya akan dijual itu tiba-tiba mati tanpa sebab. Dan pada keesokan harinya, Tuan Hamid segera memberitahu kepada Abu Nawas. "Maaf Abu Nawas, kudanya mati. Gak tahu kenapa. Padahal kemarin itu masih sehat bugar," kata Tuan Hamid kecewa. "Oh, gak apa-apa Tuan, tetap aku beli," balas Abu Nawas seperti tanpa beban. Mendengar hal itu, Tuan Hamid pun menjadi bingung. "Kamu yakin Abu Nawas? Emang gak rugi kamu?" tanya Tuan Hamid penasaran. Namun Abu Nawas tetap bersikeras untuk membeli kuda tersebut. Karena terus-terusan didesak, Tuan Hamid pun akhirnya setuju. Setelah menerima pembayaran dari Abu Nawas, Tuan Hamid kembali berkata, "Abu Nawas, coba kasih tahu aku, apa alasanmu? Kok tetap mau membeli kuda yang sudah mati?" tanya Tuan Hamid. "Waduh, maaf Tuan Hamid, ini saya lagi buru-buru mau ke istana. Nanti sore deh aku jelasin," jawab Abu Nawas. Ia pun lalu pergi dengan membawa kudanya yang sudah mati itu ke istana. Ketika waktu sudah menjelang sore, dengan wajah bertumpuk rasa penasaran, Tuan Hamid pergi menuju rumah Abu Nawas. Ia ingin tahu untuk apa kuda yang sudah mati kok dibeli Abu Nawas. "Ya Abu Nawas, sekarang coba tolong kasih tahu aku, untuk apa kamu membeli kuda yang telah mati itu? Terus kamu juga kasih harga yang mahal, 100 dinar. Nggak rugi kamu?" minta Tuan Hamid dengan menggebu-gebu. "Oh itu, begini Tuan Hamid. Jadi kemarin itu, waktu di istana, aku menggelar undian kepada para menteri.
Dan untuk mengikuti undian itu harus membayar 20 dinar, kata Abu Nawas. Undian? Undian kayak gimana Abu Nawas? Tanya Tuan Hamid. Undian untuk mendapatkan kuda bertanduk, Tuan. Nah, para menteri yang mendaftar itu ada 20 orang. Jadi semua uang pendaftarannya itu 400 dinar, terang Abu Nawas. Wah, cerdas itu. Tapi tunggu, emang mereka nggak kecewa mendapat kuda yang telah mati? Tanya Tuan Hamid. Wahai Tuan Hamid, yang namanya undian, pemenangnya pasti cuma satu. Dan yang kecewa ya paling pemenangnya ini. Nah, biar hilang kecewanya, aku kembalikan uangnya yang 20 dinar. Ia pun pergi dengan tenang, jawab Abu Nawas. Sontak Tuan Hamid tertawa mendengar kecerdikan Abu Nawas. Terlepas apakah cerita ini adalah cerita fiksi atau kenyataan, teruslah berbuat kebaikan. Karena ketahuilah, kita mungkin tahu berapa umur kita sekarang, tapi tak ada yang tahu berapa sisa umur kita. Dan seperti biasa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah selanjutnya. Dikisahkan pada suatu hari yang cerah di kota Baghdad, Baginda Raja Harun ar-Rasyid duduk di istananya merenungi keajaiban-keajaiban dunia. Salah satu hal yang membuatnya penasaran adalah air Zam-Zam yang konon tidak pernah habis meski diminum oleh jutaan orang setiap tahun. Untuk mencari jawabannya, ia memanggil Abu Nawas yang terkenal dengan kecerdasan dan humornya. Ketika Abu Nawas tiba di istana, Baginda Raja langsung bertanya, Abu Nawas, aku ingin tahu mengapa air Zam-Zam tidak pernah habis meski diminum oleh begitu banyak orang setiap tahunnya. Abu Nawas kemudian berkata, Paduka, sebenarnya jawabannya sederhana, tapi untuk kali ini izinkan saya menjelaskan dengan cara yang sedikit berbeda, Paduka. Baginda Raja dan seluruh hadirin tertarik dan mendekat untuk mendengar penjelasan dari Abu Nawas. Abu Nawas pun memulai ceritanya. Jadi begini Paduka, suatu hari saya bermimpi bertemu dengan seorang malaikat di sebuah taman yang indah. Malaikat itu bertanya kepada saya, Abu Nawas, tahukah kamu mengapa air Zam-Zam tidak pernah habis? Lalu saya menjawab, mungkin karena ada sumur ajaib di bawahnya. Mendengar itu kerumunan tertawa kecil menikmati analogi dari Abu Nawas yang sangat unik. Abu Nawas kemudian melanjutkan, nah, malaikat itu tersenyum dan berkata, bayangkan ada sebuah sumur yang diisi ulang oleh tangan tak tampak setiap kali airnya diambil. Apakah kamu tahu siapa yang mengisi ulang air sumur itu? Saya pun menjawab, mungkin para jin? Malaikat itu tertawa dan kemudian berkata, tidak Abu Nawas, bukan para jin, tapi Allah yang Maha Kuasa. Penduduk desa tertawa terbahak-bahak. Mereka membayangkan para jin itu sibuk mengisi ulang sumur. Abu Nawas kemudian berkata dengan nada lebih serius, namun tetap humoris. Malaikat itu melanjutkan Paduka. Katanya air Zam-Zam adalah salah satu keajaiban Allah. Allah menjaga agar air itu tidak pernah habis meskipun diminum oleh jutaan orang setiap tahunnya. Baginda Raja mengangguk, mulai memahami analogi dari Abu Nawas. Abu Nawas melanjutkan dengan nada penuh humor. Tapi ada yang aneh Paduka. Tiba-tiba di tengah taman itu muncul seorang penjual es krim. Malaikat itu bertanya kepada penjual es krim itu, apakah kamu tahu mengapa air Zam-Zam tidak pernah habis? Nah, penjual es krim itu menjawab, mungkin karena aku belum pernah mencobanya untuk membuat es krim. Malaikat itu tertawa dan kemudian berkata, ya cobalah, mungkin kamu akan menemukan resep es krim paling ajaib di dunia.
Kerumunan tertawa terbahak-bahak, bahkan beberapa orang sampai memegangi perut mereka karena tertawa terhibur oleh penjelasan cerdik dari Abu Nawas. Baginda Raja kemudian bertanya, "Jadi Abu Nawas, apakah ada penjelasan lain tentang mengapa air Zam-Zam yang tidak pernah habis itu?" Abu Nawas menjawab dengan kebijaksanaan, "Paduka, air Zam-Zam itu adalah salah satu tanda kebesaran Allah. Dengan kuasanya Allah menjaga air itu tetap ada untuk memenuhi kebutuhan para hambanya yang datang dari seluruh penjuru dunia. Ini adalah salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada umat manusia." Kerumunan kembali tertawa dan bertepuk tangan, terkesan oleh kebijaksanaan dan humor Abu Nawas. Abu Nawas pun menutup dengan sebuah nasihat. "Ingatlah sahabat-sahabatku, bahwa di balik setiap keajaiban ada kebesaran dan kuasa Allah yang Maha Kuasa. Air Zam-Zam adalah salah satu bukti kasih sayang dan perhatian Allah kepada kita semua. Jadi minumlah dengan penuh syukur dan keimanan."